Shalom saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Marilah kita memulai renungan hari ini. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari nomor 481 ayat 1. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini didasarkan pada Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita ditanya, gereja itu milik siapa? Pasti jawaban kita hampir sama. Gereja adalah milik Kristus. Namun dalam realitanya, terkadang terlihat gereja itu bukan lagi milik Kristus. Saya pribadi tidak untuk menghakimi gereja tertentu. Namun sebahagian gereja kelihatannya sudah dikontrol oleh orang-orang tertentu. Ada aspek politik yang menyusup di dalamnya. Ada kepentingan-kepentingan orang atau pribadi tertentu juga ditemukan di dalamnya. Kalau gereja adalah milik Kristus, maka tentunya gereja itu harus menampakkan wajah Kristus atau kasih Kristus melalui perjalanan dan persekutuan gereja itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini ada 3 poin perilaku yang disoroti. Perilaku ini sering menjadi batu sandungan bagi orang-orang Kristen yang melayani di komunitas gereja itu. Yang pertama, sikap egoisme diri. Di dalam gereja masih ditemukan orang-orang yang egois, mulai dari pelayan maupun jemaat. Orang-orang yang egois itu berusaha mendahulukan kemauannya serta kepentingan pribadinya, sedangkan yang lain tidak diberi kesempatan. Yang kedua adalah sikap yang suka mencari pujian manusia. Orang-orang yang melayani di tengah-tengah gereja itu masih ada yang mengharapkan pujian, penghargaan, dan penghormatan dari manusia. Buktinya, ketika pelayanan mereka kurang dihargai dan kurang disambut, bisa saja sikap orang yang melayani itu berubah, bahkan dia mengundurkan diri. Sikap yang ketiga yang bisa menjadi batu sandungan adalah sikap pilih kasih. Sikap pilih kasih adalah sikap yang tidak netral, di mana seorang pelayan lebih memilih yang satu dibandingkan yang lain, di mana si pelayan lebih mengutamakan yang satu dibandingkan yang lain. Maka yang terjadi adalah pengkotak-kotakan atau pengelompokan. Dan bila itu terjadi, maka kesaksian gereja tidak akan menjadi efektif dan pertumbuhannya pun tidak akan baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang benar gereja adalah milik Kristus. Kitalah gereja itu. Kita adalah milik Kristus itu sendiri. Bila mana saudara sudah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran selama ini untuk melayani Tuhan melalui gereja,
Teruskanlah pelayanan itu dan lakukanlah itu dengan setulus hati. Buanglah egoisme diri dan janganlah mencari pujian manusia ketika melayani. Dan janganlah pilih-pilih kasih ketika melayani. Supaya nama Tuhan dipermuliakan atas seluruh bumi melalui karya pelayanan dan keberadaan gereja Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena oleh kemurahan-Mu Engkau sudah membukakan hati orang-orang yang percaya agar mereka mau melayani Tuhan melalui gereja-Mu. Ya Tuhan Allah, berkatilah gereja-Mu. Berkatilah setiap orang yang mau melayani, karena melalui pelayanan itu, gereja-Mu akan menyebarluaskan Injil serta memperluas kerajaan-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.